Yuk mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup G ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul hubungan faktor genetik ayam dan sistem kardiorespiratori unggas pada asistesis dengan kelompok Clarista Maharani Pasha Rosihan, Dimas Gemar Ramadan, Akmal Zulfitra, Ardian Dwi Cahyanto, Muhammad Dimas Pramudia, Tiara Bala Pradina Kristanto, dan Ramadhani Trianto. Next. Oke, kita masuk ke latar belakang. Fisiologi merupakan ilmu yang mempelajari fungsi tubuh makhluk hidup. Pada kasus ini adalah ayam. Semua makhluk hidup mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Begitu pula pada hewan ternak khususnya ayam. Proses pertumbuhan pada ayam pasti didukung oleh berbagai sistem yang ada di dalam tubuh ayam. Sistem fisiologi yang bekerja pada ayam adalah sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem endokrin, dan sistem pernapasan. Untuk sistem pencernaan sendiri merupakan sekumpulan organ yang memecah senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Sistem reproduksi sendiri merupakan suatu sistem yang berproses pada individu untuk menghasilkan keturunan yang baru. Untuk sistem endokrin sendiri adalah sistem yang berperan dalam pertumbuhan ayam karena menghasilkan hormon-hormon yang berperan pada pertumbuhan tubuh ayam. Sistem pernapasan sendiri merupakan sistem yang bekerja sebagai keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida. Untuk asites pada ayam merupakan timbunan cairan limpa dalam ruang peritoneum atau rongga perut yang menimbulkan abdomen perut ayam membesar. Asites menjadi kompleks akibat berbagai macam faktor, hingga asites bukanlah suatu penyakit, melainkan gejala yang timbul akibat faktor pendukungnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi asites tersebut meliputi genetik, lingkungan, nutrisi, dan manajemen. Rumusan masalah. Apa saja sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan ayam? 2. Mengapa pertumbuhan ayam broiler lebih cepat dibandingkan dengan ayam petelur? Yang ketiga, mengapa kejadian asites lebih banyak terjadi pada ayam broiler? Dan yang keempat, jelaskan interaksi antar sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam dan bagaimana pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan ayam terhadap fisiologi ayam. Pertanyaan 1. Sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pertumbuhan ayam? Pertumbuhan ayam dipengaruhi oleh banyak sistem fisiologi, diantaranya adalah sistem pencernaan, sistem produksi, sistem endokrin, dan juga sistem pernapasan. Sistem pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu ada tractus digestivus alimentarius dan tractus digestivus aureus. Sistem reproduksi unggas terbagi menjadi dua bagian, yaitu organ primer dan organ sekunder. Lalu sistem endokrin berperan dalam pertumbuhan ayam karena menghasilkan hormon-hormon yang berperan dalam pertumbuhan. Sistem pernapasan atau respirasi pada ayam berfungsi mensuplai O2 atau oksigen dan pengeluaran CO2 atau karbon dioksida. Pertanyaan nomor 2. Mengapa pertumbuhan ayam broiler lebih cepat dibandingkan dengan ayam petelur? Ayam broiler merupakan salah satu sumber protein hewani yang murah dibandingkan dengan daging lain. Keunggulan ayam broiler adalah pertumbuhannya yang sangat cepat sehingga dapat dijual usia 5 minggu dengan bobot rata-rata 1,5 kilogram. Ayam broiler sangat efisien dalam merubah pakan menjadi daging.
Ayam layer merupakan ternak unggas yang cukup potensial di Indonesia. Ayam layer dibudidayakan khusus untuk menghasilkan telur secara komersial. Laju pertumbuhan ayam pedaging yang cepat selalu dipengaruhi oleh asupan konsumsi pakan, di mana konsumsi cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya bobot badan. Faktor pertumbuhan ayam yaitu lingkungan seperti suhu yang hangat, kelembapan yang tepat, ventilasi yang baik, dan ketersediaan air bersih. Pertanyaan ketiga, mengapa kejadian asites lebih banyak terjadi pada ayam broiler? Penyebab asites pada ayam pedaging dapat dihubungkan dengan 3 faktor, yaitu faktor fisiologis, genetik, manajemen, dan lingkungan. Asites lebih sering terjadi pada ayam broiler karena secara genetik, volume paru-paru yang relatif lebih kecil dibanding bobot tubuh ayam pedaging. Hal tersebut merupakan faktor penyebab terjadinya asites. Secara genetik, ayam broiler sudah melewati seleksi ketat untuk dapat tumbuh dengan cepat melalui feed conversion ratio atau FCR rendah. Kondisi tersebut membuat ayam broiler rentan terjangkit penyakit asites, pertumbuhan yang cepat membutuhkan oksigen dan metabolisme yang tinggi. Pertanyaan keempat, jelaskan interaksi antara sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam dan bagaimana pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan ayam terhadap fisiologi ayam. Sistem respirasi dan sirkulasi ayam berkaitan satu sama lain dalam proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Contoh organnya yaitu jantung dan paru-paru. Fungsi jantung sebagai pompa darah yang mengangkut oksigen dan ditukarkan dengan karbon dioksida. Paru-paru berperan sebagai alat keluar masuknya udara. Suhu dingin meningkatkan asites dengan meningkatkan kebutuhan oksigen, metabolik, dan hipertensi pulmonal yang menyebabkan hipertrofi ventrikel kanan dan akhirnya menyebabkan sindrom asites. Akbar 2020 menyatakan bahwa sebagian besar kasus disebabkan kecenderungan genetik untuk hipertensi pulmonal yang berkembang menjadi gagal jantung kongestif dan asites. Saya izin bertanya, itu kan yang dijelasin kan yang terkena penyakit asites itu kan ada ayam broiler. Nah, selain ayam broiler, apakah ada ternak lain yang dapat terkena asites? Ya, terima kasih. Oke, mungkin karena belum ada pertanyaan lain, di sini saya izin menjawab untuk pertanyaan. Mungkin tadi bertanya bahwa apakah hewan lain bisa terjangkit? Jawabannya bisa, cuman kalau yang mudah terjangkit itu ayam broiler atau ayam pedaging, begitu.
Silahkan kepada Nak Jahir yang mengacungkan tangan. Ya, izin bertanya. Ini untuk penyakit asites itu kebanyakan yang rentan itu di umur berapa ya ayam terkena penyakit tersebut? Ayam broiler itu umur berapa gitu? Yang sering terjadi. Aku izin masuk ya menjawab pertanyaan Zahir tadi mengenai umur berapa ayam terkena asites. Itu sekitar umumnya pada 144 hari. Oke, terima kasih Mas Rian. Ya, yang berjudul Kinerja Sistem Syaraf dan Hormonal dalam Reproduksi. Next. Oke, kita masuk ke latar belakang. Unggas merupakan hewan homoitherum atau definisi dari homoitherum adalah hewan yang mampu mempertahankan suhu tubuhnya terhadap lingkungan. Unggas selain sebagai hewan homoitherum juga sebagai penyumbang protein hewan terbesar di Indonesia. Istilah fisiologi adalah diambil dari kata bahasa Belanda fisiologi yang dirangkai dan disusun dari dua kata bahasa Yunani kuno, physis yang berarti yang memiliki makna hakikat atau asal usul dan kata logia yang diartikan sebagai kajian. Ilmu fisiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang fungsi organ yang terdapat pada makhluk hidup. Sistem syaraf merupakan sistem yang berfungsi sebagai penerima rangsangan dari luar yang akan disampaikan ke otak. Sistem syaraf adalah sistem yang kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Next. Untuk rumusan masalahnya itu ada yang pertama, sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam. Yang kedua, mengapa ayam pada peternakan A bobot badannya lebih rendah dibandingkan dengan ayam peternakan B. Yang ketiga, mengapa ayam pada peternakan B pada umur 18 minggu sudah bertelur, sedangkan ayam pada peternakan A belum bertelur. 4. Jelaskan interaksi antara sistem syaraf hormonal pada ayam dan bagaimana pengaruh terhadap dewasa kelamin atau umur bertelur pada ayam. Pertanyaan pertama, sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi? Perkembangan dan pertumbuhan organ reproduksi pada unggas bekerja sama antara sistem hormon serta sistem rangsangan. Fungsi reproduksi unggas merupakan hasil kerja sama neuroendokrin yang diregulasi oleh aksis hipotalamus, hipofisis, dan jaringan ovari itu sendiri. Organ reproduksi jantan dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Organ primer reproduksi jantan adalah testis yang berfungsi menghasilkan spermatozoa. Organ sekunder dari unggas jantan meliputi rete testis, vas deferens, epididymis, vas deferens, papillae atau palus, dan kloaka. Fungsi sebagai alat kopulasi pada unggas.
Hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengendalikan sistem kelenjar, mengatur hormon, dan mempengaruhi pertumbuhan serta aktivitas. Pertanyaan 2, mengapa ayam peternakan A bobot badannya lebih rendah dibandingkan dengan ayam peternakan B? Terdapat banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam, seperti bibit ayam atau day old chick, kandang, peralatan, dan perlengkapan, serta suhu. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kualitas ayam yang dilihat berdasarkan bobot ayam broiler. Produksi telur ayam layer yang optimal membutuhkan faktor-faktor lingkungan yang tepat, seperti suhu, kelembaban, dan pencahayaan yang sesuai. Penambahan cahaya dalam waktu yang lebih lama dan jumlah yang lebih banyak dapat mempengaruhi produksi hormon tertentu pada ayam, seperti hormon pertumbuhan, melatonin, dan hormon reproduksi. Mengapa ayam pada peternakan B pada umur 18 minggu sudah bertelur, sedangkan ayam pada peternakan A belum bertelur? Dalam budidaya layer, penerapan program pencahayaan berkaitan dengan mekanisme fisiologi sistem reproduksi. Ketika ayam memasuki awal masa produksi sampai masa akhir, cahaya berfungsi menstimulasi proses peneluran. Memasuki masa produksi, ayam membutuhkan total pencahayaan 16 jam dalam sehari semalam. Durasi ini naik bertahap dari 13 jam sampai 16 jam. Sejak ayam mulai bertelur hingga bertelur sebanyak 80% dan dipertahankan 16 jam sampai akhir masa produksi. Asumsinya, cahaya dari matahari selama 12 jam sejak pagi hingga petang, dengan begitu perlu penambahan dari lampu 4 jam. Sebagian besar peternak layer sudah menerapkan program pencahayaan dengan durasi 16 jam sesuai acuan dari masing-masing produsen strain ayam petelur modern. Pengaruh cahaya terhadap proses produksi telur adalah merangsang hormon reproduksi gonadotropin dan proses ovulasi dan peneluran. Hal ini terjadi karena cahaya yang masuk ke dalam ruangan diterima saraf pada mata ayam, yang kemudian menimbulkan rangsangan dalam menghasilkan hormon yang sangat potensial dalam proses pembentukan telur.
mengapa cahaya itu sangat mempengaruhi dalam produksi telur. Oke, mungkin di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Risma ya. Jadi tadi pertanyaannya itu mengapa peran cahaya sangat penting terhadap peningkatan ayam petelur. Nah, jadi menurut para ahli atau riset bahwa cahaya mampu mempengaruhi fungsi fisiologis dari beberapa bagian otak besar pada ayam, khususnya di hipotalamus. Seperti itu. Apa dapat dicukupkan? Baik, terima kasih. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok G. Kami tutup. Kesalahannya, apabila terjadi kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.